Hello guys, kembali lagi bersama dengan channel ini, Mission Review. Di kisah sebelumnya kita diperlihatkan momen sedih karena Chang Seng telah mati. Apakah dia benar-benar mati atau dia kembali hanya prank saja? Karena diketahui walau dia selalu berhadapan dengan maut, tapi dia selalu bisa melewatinya. Oke, tak perlu lama-lama lagi, inilah kisah Father of the Destiny part ke-22. Setelah kematian Chang Seng, sang ratu saat ini masih dilanda kesedihan yang mendalam, sehingga membuat kesehatannya terganggu. Untuk itu, sang ratu melimpahkan semua urusan pemerintahan ke Tetua Xin untuk sementara waktu. Di tempat lain, Chang Seng yang telah dinyatakan mati terlihat menjelajahi dunia spiritual, di mana dia berada di sebuah ruang dimensi yang sangat familiar. Di sana dia kembali bertemu dengan Zhou Dufu. Mereka kembali mengobrol tentang cara menggunakan peta bintang. Karena sampai saat ini Chang Seng belum sepenuhnya bisa mengoptimalkan peta bintang. Tapi Chang Seng merasa percuma. Chang Seng meyakini bahwa dia sudah mati. Akan tetapi dari yang dikatakan Zhou Dufu, Chang Seng belumlah mati. Karena buktinya dia masih di ruang dimensi ini. Apakah berarti Zhou Dufu juga belum mati? Dan apakah Chang Seng bisa hidup kembali? Zhou Dufu hanya berkata itu bisa saja. Akan tetapi harus ada orang yang membawa Chang Seng kembali. Dan orang itu harus mempunyai rasa rela berkorban, jiwa dan raga. Zhou Dufu kemudian mengajak Chang Seng untuk menemani dirinya hidup di ruang dimensi ini. Tapi sepertinya Chang Seng tak mau akan hal itu. Dia ingin kembali bersama orang-orang yang disayanginya. Di tempat lain, Tetua Xin yang sekarang mengambil alih pemerintahan untuk sementara waktu, mulai menjalankan tugasnya. Tapi ada yang terlihat mencurigakan dari perilakunya. Bahkan dia kini juga leluasa keluar masuk formasi Astrolab. Di lain sisi, Rong Er yang masih sedih meyakini bahwa Chang Seng belumlah mati. Di saat itulah dia ingat bahwa dia pernah diajari Chang Seng tentang peta bintang. Maka dari itu dia kemudian mencobanya untuk mengetahui jejak bintang Chang Seng. Setelah menelusuri berbagai macam bintang, Rong Er akhirnya menemukannya. Dan akhirnya Rong Er menemukan Chang Seng di ruang dimensi semu. Melihat perasaan Rong Er yang tulus, siap mengorbankan jiwa dan raga, Zhou Dufu sedikit tersentuh. Dan dia akan sedikit membantu Chang Seng untuk kembali kepada Rong Er. Terlihat kemudian Chang Seng benar-benar terbangun dan memeluk erat Rong Er. Rong Er sangat senang akhirnya dia dapat kembali bersama Chang Seng lagi. Sementara itu di kamarnya, Lulu terlihat mengobrol bersama Jusa. Walau Jusa sudah tahu Lulu hilang ingatan dan perasaan karena perjanjian Sang Dewi, tapi dia ingin memastikan hal itu. Di satu sisi Jusa kasihan, tapi di sisi lain dia lega karena dengan lupa terhadap Chang Seng, Lulu kini tak akan terbebani lagi dengan perasaannya. Sementara itu Yuan Po yang melihat tubuh Chang Seng tiba-tiba menghilang, langsung panik dan ketakutan. Kemudian dia dan Tang Xiao mencoba mencarinya. Sampai akhirnya mereka berdua bertemu dengan Chang Seng serta Rong Er. Melihat Chang Seng yang kembali hidup, Tang Xiao dan Yuan Po sangat senang. Kemudian tak lupa Yuan Po memberitahukan kabar itu kepada Lulu serta Jusa. Semua orang terkejut serta bahagia, tapi tidak dengan Lulu. Dia merasa biasa saja, senang tidak, terkejut pun tidak. Chang Seng merasa ada sesuatu yang berubah pada Lulu saat ini. Tapi Yuan Po dan Jusa yang tahu itu belum bisa memberitahukan. Selanjutnya, Chang Seng kemudian menemui sang ratu, yang pastinya untuk memberitahukan bahwa dia belum mati. Melihat Chang Seng benar-benar ada, kembali di depan matanya, sang ratu seketika meneteskan air mata bahagia, dan langsung memeluk Chang Seng saat itu juga. Dia tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Setelah itu walau Chang Seng kini sudah kembali hidup, sang ratu tahu kondisi Chang Seng jauh dari kata sehat. Banyak meridian Chang Seng telah rusak.
Di saat itulah, sang ratu akan mencoba membantu Chang Seng dengan menggunakan formasi bintang. Di lain sisi, Chang Seng juga akan menggunakan peta bintangnya. Sepertinya formasi astrolab berguna untuk membentuk kekuatan bintang, sedangkan peta bintang berguna untuk mengendalikan pergerakan bintang seseorang. Sehingga sang ratu dan Chang Seng akan bersama-sama membangun kembali meridian Chang Seng dari awal, agar kuat berotasi dengan kekuatan bintang. Walau saat ini Chang Seng sudah mempunyai pengetahuan peta bintang dari Zhou Dufu, tapi akan percuma jika tubuh Chang Seng tak kuat berotasi dengan kekuatan bintang. Ujung-ujungnya takdir Chang Seng tak akan dapat berubah. Setelah momen bahagia Chang Seng telah kembali, tiba-tiba Lulu berencana akan kembali ke kerajaan Baidi. Terlihat kembali Lulu biasa saja saat berpamitan dengan Chang Seng. Gestur sentuhan telunjuk yang akrab mereka lakukan juga tak dapat dimengerti oleh Lulu. Kini Lulu hanya hormat biasa terhadap seorang guru. Lulu kemudian pergi dijemput oleh pengawal dari kerajaan Bai. Saat itu Yuan Po memaksa untuk ikut bersama Lulu, karena diketahui Yuan Po selama ini punya rasa terhadap Lulu. Dia ingin selalu berada di sisi Lulu. Setelah Lulu berangkat, di sisi lain Chang Seng menemukan tulisan-tulisan Lulu yang ada di kamarnya saat Lulu masih ingat semuanya, yang berisi kata-kata penuh kenangan. Merasa itu sangat penting bagi Lulu, Chang Seng segera ingin menyusul Lulu untuk memberikannya. Akan tetapi saat Chang Seng memberikannya, Lulu tak ingat itu semua dan tak ingin membawa tulisan-tulisan itu, karena dia merasa itu sesuatu yang tak berguna. Di tempat lain, kelompok Fuse semakin berencana menghancurkan kerajaan Zhou. Dan ternyata jubah merah yang selama ini memimpin Fuse adalah tetua Xindou. Apakah ini semua ulah dia? Tapi di scene pertengahan, jubah merah sendiri pernah bertarung dengan tetua Xin. Apakah itu juga rencananya untuk menyembunyikan identitasnya? Entahlah. Tetua Xin kemudian terlihat menghukum siapa saja yang melawannya. Dan terlihat kepala penjara bernama Zhou Tong memihak kepada dia. Melihat keadaan semakin gawat, Mo Yu langsung menghadap ke sang ratu untuk memberitahukan bahwa tetua Xin telah berkhianat selama ini. Dan sekarang seluruh istana sudah dikepung oleh orang-orang yang berpihak kepada tetua Xin. Tapi sepertinya tetua Xin masih menunggu momen, karena dia belum tahu kondisi sang ratu yang sebenarnya. Karena tak tahu kondisi sang ratu, tetua Xin sepertinya akan menargetkan orang lain dulu. Siapakah itu? Ya, itu adalah Chang Seng, yang notabene adalah penerus tahta. Di malam itu Chang Seng diserang oleh orang-orang tak dikenal. Beruntung Chang Seng dan Tang Xiao dapat memukul mereka mundur. Setelah itu karena Chang Seng merasa ada yang tak beres, Chang Seng mencoba menemui sang ratu. Tapi saat Chang Seng tiba di sana, sudah ada Zhou Tong dan banyak pengawal. Zhou Tong berkata sang ratu saat ini masih tak bisa diganggu, karena sedang berkultivasi dan memulihkan diri. Walau sudah tahu itu bohongan, tapi Chang Seng tak gegabah. Dia kemudian pergi menemui tetua Xin untuk mencari tahu. Di sana tetua Xin bilang, sang ratu memang tak bisa diganggu oleh siapapun. Chang Seng kemudian berbicara tentang penyerangan di Akademi Tradisional. Tetua Xin juga tak tahu akan hal itu. Chang Seng kembali merasa ada yang tak beres tentang itu, sehingga kemudian dia diam-diam membuntuti tetua Xin dengan menggunakan jubah menghilang. Terlihat tetua Xin kemudian masuk ke kuil Zhu, tempat formasi bintang berada. Sepertinya dari awal tetua Xin tahu bahwa dia telah dibuntuti oleh Chang Seng. Karena sudah tak bisa basa-basi lagi, tetua Xin mengatakan yang sebenarnya, bahwa dialah yang berhak mendapatkan tahta, bukan sang ratu. Tiba-tiba tetua Xin kemudian menyerang Chang Seng.
Beruntung karena Chang Seng sekarang sudah bisa menggunakan formasi astrolab, dia dapat kabur dari Tetua Xin. Kemudian Tetua Xin memerintahkan Zhou Tong dan para pengawalnya untuk memburu Chang Seng. Sedangkan dia akan menemui sang ratu. Apakah dia akan mencoba membunuh sang ratu sekarang? Tapi sebelum Tetua Xin sampai, dia bertemu dengan Mo Yu. Mereka berdua tak ada basa-basi lagi. Pemberontakan Tetua Xin Dou sudah terlihat sangat jelas. Saat itu Mo Yu berkata, jika Tetua Xin memaksa mengkudeta sang ratu, pasti semuanya akan terpecah. Dan kekacauan akan terjadi di mana-mana, yang pastinya akan sulit menguasai semuanya. Tapi jika sang ratu mundur dari tahta dengan sukarela, pasti Tetua Xin akan lebih mudah menguasai semuanya. Untuk itu Mo Yu memberi tawaran agar Tetua Xin bersabar 3 hari saja. Sang ratu dan dia akan mempersiapkan cara penurunan tahta. Karena merasa tak masalah, Tetua Xin akhirnya setuju. Cepat atau lambat, Tetua Xin merasa juga akan menang. Tapi dia berkata, jika setelah waktu 3 hari sang ratu tak mau mundur, Tetua Xin akan bertindak arogan. Setelah itu sang ratu membuat pesan rahasia untuk disampaikan kepada Chang Seng. Terlihat Mo Yu kemudian menitipkannya kepada Tang Xiao. Pesan itu sendiri berisi tentang pengkhianatan Tetua Xin terhadap istana, dan sang ratu saat ini bisa dibilang disekap. Tapi saat Tang Xiao mencari Chang Seng tidak ada. Ternyata Chang Seng bersama Rong pergi untuk membunuh Tetua Xin. Setelah tak menemukan Chang Seng, Tang Xiao mempunyai sedikit ide, yaitu meminta bantuan para murid akademi. Yang pertama adalah Zhuang Huanzu dari Akademi Tiandao. Walau Tang Xiao sudah menunjukkan surat resmi dari sang ratu, Zhuang Huanzu tak mau ikut campur karena sangat berbahaya. Sehingga Tang Xiao menyerah terhadap Zhuang Huanzu. Naas, saat Tang Xiao pergi dari Akademi Tiandao, dia bertemu dengan Zhou Tong. Sekilas terjadi perdebatan antara mereka berdua tentang pemberontakan Tetua Xin. Dan untuk meyakinkan semua orang, Tang Xiao kemudian menunjukkan surat resmi dari sang ratu. Sehingga para murid Akademi Tiandao membela Tang Xiao. Dan mengejutkannya, Zhuang Huanzu juga ikut keluar membantu Tang Xiao. Dan bersama-sama memukul mundur Zhou Tong dan prajuritnya. Di lain sisi, ada salah satu prajurit yang memberitahukan aksi Tang Xiao itu kepada Tetua Xin. Sehingga Tetua Xin kemudian langsung datang ke TKP. Di sana Tetua Xin memerintahkan agar murid akademi dilarang ikut campur urusan negara. Barang siapa yang melanggarnya akan dia lenyapkan. Terlihat para murid masih melawan. Bahkan Zhuang Huanzu yang awalnya menolak ikut campur, kini malah yang paling depan menantangnya. Alhasil dia kemudian dibunuh oleh Tetua Xin di tempat. Sementara itu di tempat lain, Su Weising diberi kabar bahwa Rong bersama Chang Seng hampir ditangkap oleh Tetua Xin karena melawan istana. Mendengar itu, Su Weising langsung pergi menemui Rong. Sesampainya di sana, Su Weising mengajak Rong untuk pulang dan jangan berdekatan lagi dengan Chang Seng. Akan tetapi Rong saat itu menolak dengan keras. Perkataan Rong itu sepertinya membuat Su Weising marah. Sampai-sampai dia berkata ingin memutuskan hubungan antara ayah dan anak saat itu juga. Tapi setelah itu, yang terjadi mengejutkan banyak orang. Su Weising langsung menyerang Tetua Xin dan meminta agar Chang Seng segera membawa kabur Rong. Itu dilakukan agar Rong selamat. Dan di depan matanya sendiri, Rong histeris menyaksikan ayahnya dibunuh oleh Tetua Xin karena menyelamatkannya. Setelah itu Chang Seng, Rong dan Kijian bersembunyi di sumur tua yang menghubungkan dengan danau beku, di mana tempat Yusa berada. Di sana Chang Seng melihat Yusa sudah lemas. Itu dikarenakan kekuatannya sebagian terserap oleh formasi bintang. Saat itu Yusa berkata, jikalau dia lemah karena dampak formasi bintang kemarin, pastinya sang ratu juga terdampak juga, bahkan lebih kritis. Di tempat lain perkataan Yusa benar adanya. Terlihat sang ratu sangatlah lemah. Itu bukan karena efek formasi bintang saja. Akan tetapi juga rasa sakit yang mendalam karena Chang Seng telah tewas sepertinya masih membekas. Karena tahu kondisinya tak memungkinkan, sang ratu kemudian memberikan pusaka tusuk rambutnya kepada Mo Yu, berharap agar Mo Yu dapat melindungi dirinya dan orang lain. Ternyata
Moyu ini adalah anak dari tangan kanan sang ratu sejak dulu. Ibunya dulu mati saat menyelamatkan putranya dan kemudian dititipkan kepada seseorang. Karena itulah sang ratu merasa berutang budi kepada keluarga Moyu. Setelah tusuk rambut itu diberikan kepada Moyu, tiba-tiba Tetu Wasin datang. Walau sudah disetujui 3 hari menunggu, Tetu Wasin merasa bisa kapan saja bertindak. Karena saat itu Moyu menghalangi Tetu Wasin sedikit menyakiti Moyu. Kemudian Tetu Wasin bertemu dengan sang ratu. Sang ratu terlihat sangat pasrah tentang nasibnya. Jika saat itu juga Tetu Wasin membunuhnya, dia akan menerimanya. Di samping itu kekuatan sang ratu saat ini sangatlah lemah. Berbicara tentang masa lalu mereka, dulu Tetu Wasin bersama-sama Kaisar Taizong membangun kerajaan ini. Tapi setelah Taizong tewas, sang ratu secara sepihak mengambil kekuasaan. Sang ratu beralasan di mana Tetu Wasin saat itu, saat dia berusaha payah mempertahankan kerajaan Zhou. Apa alasan Tetu Wasin? Dia sepertinya tak mau memberitahukan. Setelah itu Tetu Wasin tak jadi membunuh sang ratu. Dia kemudian pergi dan memberikan sang ratu waktu beberapa hari lagi. Di lain sisi, Zhou Tong dan pasukannya sepertinya sudah tahu di mana Chang Sheng dan yang lain bersembunyi. Tapi saat itu Zhou Tong tak gegabah. Jika dia masuk ke sumur itu hanya akan menguntungkan Chang Sheng. Chang Sheng pasti akan lebih leluasa menyerang. Sehingga Zhou Tong mencari cara agar Chang Sheng dan Rong Er mau keluar. Saat itu Zhou Tong berencana menggunakan Su Weising dan istrinya untuk memancing Rong Er. Terlihat kemudian mayat Su Weising digantung di gerbang kota bersama istrinya yang disiksa. Akan tetapi Zhou Tong yang berharap Rong Er keluar tak segera melihat batang hidung Rong Er maupun Chang Sheng. Tang Xiao yang bersembunyi antara warga terlihat tak bisa gegabah bertindak. Tiba-tiba saat itu Zhou Tong dan prajuritnya dikejutkan kedatangan Qiu Shanju dan langsung menumbangkan Zhou Tong beserta pasukannya dan kemudian membawa pergi Su Weising serta istrinya. Kabar itu sendiri kemudian didengar oleh Yusa dan kemudian menyampaikan itu kepada Chang Sheng. Kemudian Chang Sheng dan Rong Er kembali berkumpul dengan Tang Xiao. Karena merasa Qiu Shanju sudah mengamankan keluarga Su, Chang Sheng serta Rong Er mencari tempat untuk menggunakan peta bintang agar kekuatan sang ratu kembali. Karena merasa tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman, mereka bertiga kemudian menuju ke Istana Li. Di sana mereka bertiga berhasil memanfaatkan rotasi bintang dan membuat kekuatan sang ratu kini kembali bangkit. Dan sang ratu dapat diselamatkan oleh Chang Sheng untuk sementara waktu. Setelah itu mereka berdua mengobrol tentang bagaimana cara menghentikan Tetu Wasin. Karena jika Tetu Wasin sampai menguasai formasi bintang, pastilah sangat sulit untuk mengalahkannya. Saat itu Chang Sheng berkata, mungkin saja jika meminta bantuan Zhou Dofu, itu akan dapat menemukan cara. Untuk itu mereka berdua akan mencoba mencari keberadaan Zhou Dofu di makam Tianzhu. Di lain sisi, rencana Chang Sheng dan sang ratu untuk pergi ke makam Tianzhu ternyata diketahui oleh Zhou Tong dan kemudian memberitahukannya kepada Tetu Wasin. Sehingga Tetu Wasin kemudian membuat rencana agar dapat membunuh salah satu dari mereka. Tetu Wasin kemudian terlihat berbicara dengan Jenderal Han Qing. Dia meminta Han Qing untuk membunuh Guruji bersama Yuren yang hampir sampai di kota Sendu. Tetu Wasin menghasut Han Qing. Jika ikut rencananya, Han Qing akan mendapat suatu hadiah. Chang Sheng, Rong Er, dan Tang Xiao yang mendengar percakapan itu segera mencari Guruji dan Yuren di pintu masuk kota Sendu untuk menyelamatkan mereka berdua. Akan tetapi sesampainya di sana, Chang Sheng dan yang lain tak menemukan Guruji dan Yuren. Chang Sheng mulai menyadari itu adalah tipuan semata. Di sisi lain, sang ratu yang juga pergi ke makam Tianzhu ditemui oleh Tetu Wasin. Tetu Wasin merasa sangat berisiko jika membiarkan sang ratu hidup, apalagi kekuatannya kini mulai pulih. Tetu Wasin memutuskan untuk membunuh sang ratu saat itu juga. Dengan bantuan Jenderal Han Qing yang berpura-pura masih setia, sang ratu akhirnya dapat ditumbangkan. Apakah ini akhir dari sang ratu? Tapi sekian dulu kisah Fighter of the Destiny part kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum.